Gangguan jin terhadap manusia tidak hanya berupa kesurupan saja. Ada beberapa kriteria jenis gangguan yang disebabkan oleh jin, dan kerasukan jin terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, kerasukan disebabkan permusuhan. Yang kedua, kerasukan karena balas dendam. Yang ketiga, kerasukan karena hawa nafsu. Yang keempat, kerasukan karena kezoliman. Yang kelima, kerasukan karena yang disebabkan kerinduan dan kecintaan. Penyakit gangguan jin pada manusia seperti halnya penyakit lainnya yang memiliki sejumlah gejala khusus. Faktor stres juga bisa menjadi faktor utama orang yang mengalami kesurupan. Beban hidup serta kurangnya kedekatan dan ketawakalan kepada Allah SWT bisa mengakibatkan seorang muslim melemah imannya dan terserang oleh kesurupan. Al-Muluk Ruqyah, sehat jiwa takwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Masyurul muslimin rahimakumullah. Berjumpa lagi bersama saya Abdul Muluk Basaiban. Subhanallah, atas seluruh ciptaannya di muka bumi ini, di antara semua ciptaan Allah di muka bumi, manusia adalah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia, kita dibekali dengan akal dan pikiran yang baik, diberi indera yang sempurna untuk melihat, merenungi, dan mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di balik kehebatan pemikiran yang menghasilkan karya dan teknologi yang hebat, ternyata masih banyak fenomena kasat mata yang ada di alam ini yang belum dapat dijawab hanya dengan penalaran logika saja. Mungkin kita sudah lama mengenal fenomena kesurupan. Kesurupan atau kerasukan yang kita kenal adalah kondisi di mana raga manusia dikuasai oleh sesosok makhluk metafisik yang tak kasat mata alias tak tampak oleh mata. Seorang yang sedang kesurupan menjadi tidak sadar diri dengan tindakan yang mereka lakukan. Biasanya orang yang sedang kesurupan suka bersikap aneh seperti meniru sesosok makhluk, entah itu hewan atau lainnya. Orang yang sedang kesurupan terlihat seperti memainkan peran yang bukan dirinya. Terkadang pula tampak meniru perilaku binatang seperti harimau ataupun ular. Dalam dunia ilmu psikologi atau kepribadian manusia, fenomena kesurupan ini telah seringkali diteliti dan dikaji. Fenomena ini dikenal dengan nama transpossession, yaitu kondisi di mana jiwa kita dalam keadaan disosiasi yang menyebabkan hilangnya kemampuan diri kita untuk menyadari realitas di sekitar. Di Indonesia, kesurupan massal seringkali kita temukan pada siswa SMA atau SMP. Biasanya mereka yang terkena kesurupan duduk di kelas 3. Karena di kelas 3 faktor stres karena tuntutan untuk lulus ujian nasional lebih bertambah dan terasa berat. Faktor stres juga bisa menjadi faktor utama orang yang mengalami kesurupan. Beban hidup serta kurangnya kedekatan dan ketawakalan kepada Allah SWT bisa mengakibatkan seorang muslim melemah imannya dan terserang oleh kesurupan. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang kesurupan? Sebagai bagian dari umat muslim,
kita harus meyakini akan adanya hal yang gaib. Gaib adalah segala sesuatu yang kasat mata atau tak tampak oleh mata. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini dan mengimani bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya yang tampak dipandang mata saja. Kesurupan masuknya makhluk halus berupa jin atau setan ke dalam tubuh manusia bisa dikatakan sebagai salah satu godaan setan. Setan menyerang iman seorang muslim yang sedang goyah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan manusia dalam Al-Qur'an. Wahai Bani Adam, janganlah sekali-sekali kamu ditipu oleh setan, sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari kedua pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Menurut Ibnu Taimiyah, gangguan jin atau setan pada diri manusia terjadi pada celah-celah emosi, seperti syahwat, hawa nafsu, mabuk cinta, amarah, dan rasa takut. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, Inna syaitona yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia di tempat peredaran darah. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagian besar gangguan jin itu disebabkan oleh kebencian atau pembalasan dari pihak jin setelah disakiti oleh manusia. Tapi ada kalanya golongan mereka memang ingin mengganggu manusia. Gangguan jin terhadap manusia tidak hanya berupa kesurupan saja. Ada beberapa kriteria jenis gangguan yang disebabkan oleh jin. Yang pertama, gangguan total, yaitu jin mengganggu dan menguasai seluruh tubuh manusia seperti yang kita lihat pada orang yang mengalami kesurupan. Yang kedua, gangguan sektoral, di mana jin bisa mengganggu sebagian tubuh manusia yang bisa berakibat sakit, seperti pusing tanpa sebab ketika bangun tidur, ngantuk ketika kerja, dan rasa malas. Yang ketiga, gangguan berkepanjangan, di mana jin berada dalam tubuh manusia untuk mengganggu dalam jangka waktu yang lama, seperti ketika seseorang terkena telu ataupun santet. Biasanya gangguan ini terjadi ketika orang tersebut lemah imannya dan tidak meyakini serta mendalami apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Yang keempat, gangguan sejenak. Gangguan ini terjadi ketika jin mengganggu hanya beberapa detik atau keisengan mereka dalam mengganggu hamba Allah. Gangguan sejenak ini seperti mimpi buruk yang pernah kita alami. Oleh karena itu, kita harus selalu mengawali segala aktivitas dengan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa jagat raya. Bagaimana jin bisa memasuki tubuh manusia dan di mana dia berada? Dalam Al-Quran disebutkan, wa khalaqal jinna mim marijim minan nar. Dan Allah menciptakan jin dari nyala api. Menurut Ibnu Abbas, dalam kitab tafsirnya Tanwir al-Mikbas, bahwa wujud api adalah wujud gejolak api,
yaitu udara panas yang keluar dari api. Karena bisa menyerupai udara, maka makhluk jin bebas memasuki tubuh manusia yang sedang lemah imannya. Kajian kedokteran modern mengatakan bahwa orang yang sedang kesurupan memiliki gelombang otak yang susah terdeteksi, seakan-akan ada benda asing yang bersemayam di tempat otaknya. Orang yang kesurupan selalu lepas kontrol dan hilang kesadaran. Biasanya orang yang kesurupan akan mengalami perubahan nada suara. Misalnya, perempuan yang kesurupan akan mengeluarkan suara menyerupai suara laki-laki. Bagaimana cara Islam dalam menyembuhkan orang yang kesurupan? Ada beberapa kriteria bagi umat Muslim yang bisa menyembuhkan seseorang yang sedang dalam kondisi kesurupan. Di antaranya adalah ia harus memiliki iman yang kuat, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Orang yang bisa menyembuhkan kesurupan biasanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai pengaruh pada jin dan setan. Pengobatan secara Islami bisa dilakukan dengan zikir, doa, ruqyah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim yang dapat dibacakan ketika menghadapi orang yang sedang kesurupan. Di antara ayat-ayat tersebut adalah rangkaian ayat dalam surat Al-Fatihah, ayat Kursi, dan surat An-Nisa ayat 14. Dalam surat tersebut, Allah memberi ancaman kepada siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang musyrik telah menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa isqala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innar syirka ladulmul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika orang dirasuki jin dan masih bisa berinteraksi, sebaiknya kita mengingatkan jin tersebut akan larangan ia memasuki tubuh manusia. Pada dasarnya, seorang manusia tidak bisa diganggu oleh jin kecuali dalam keadaan sangat marah, sangat takut, ataupun sedang dalam keadaan bernafsu syahwat. Karena dalam kondisi tersebut, kita dalam keadaan lalai kepada Allah SWT. Akibatnya, jin pun akan selalu mengganggu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jin termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah nyata dan bukan tahayul atau sekedar dongeng semata. Dan kerasukan jin terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, kerasukan disebabkan permusuhan. Jenis ini tidak akan terjadi kecuali karena adanya permusuhan antara setan dengan manusia. Jadi setan selalu berharap dapat merusak manusia apapun dan bagaimanapun cara yang ditempuhnya. Karena permusuhannya dengan Bani Adam alaihissalam telah berlangsung sejak ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kerasukan karena balas dendam. Seseorang menzolimi jin tanpa sadar seperti orang tersebut melempar atau membuang air panas di suatu tempat di mana ada jin di tempat tersebut, hingga menyakiti jin tersebut. Oleh karena itu, jin membalas orang tersebut dengan merasukinya. Atau ketika seseorang jatuh tanpa sengaja, ia telah menimpa dan menyakiti atau membunuhnya. Yang ketiga, kerasukan karena hawa nafsu.
Sudah kita maklumi adanya setan-setan dari jin dan setan-setan dari manusia. Manusia biasa disebut setan karena dia berada jauh dari kebenaran dan jauh dari ajaran-ajaran Allah. Setelah dia mengetahuinya, kemudian ia mengajak kepada kebatilan dan memerangi kebenaran serta menghalangi dakwah ke jalan Allah. Ini semua seperti yang dilakukan oleh setan dari bangsa jin. Jika setan ini melihat setan dari bangsa manusia, maka ia akan memperalatnya, dan inilah yang disebut dengan kerasukan karena hawa nafsu. Dikatakan demikian karena setan dari bangsa jin tersebut menyatu dengan setan dari bangsa manusia dalam berpikir. Seakan-akan bahwa hawa nafsunya melebur menjadi satu hingga memiliki tujuan yang sama, yaitu menyesatkan manusia. Yang keempat, kerasukan karena kezoliman, yaitu jin merasuki seseorang karena ingin menzoliminya tanpa sebab. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang yang menzoliminya, sebagian yang lain tanpa sebab. Yang kelima, kerasukan karena yang disebabkan kerinduan dan kecintaan, yaitu jin pria mencintai seorang wanita atau jin wanita mencintai seorang pria. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, masuknya mereka kepada manusia disebabkan syahwat. Hawa nafsunya dan kecintaannya sama seperti yang terjadi antara manusia dengan manusia. Kebanyakan kerasukan ini disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pemuda dari lawan jenis, sehingga membangkitkan syahwat jin ketika melihatnya. Misalnya, apa yang dilakukan kebanyakan pemuda-pemuda zaman sekarang, khususnya di usia puber, ketika jin berdiri di depan seorang perempuan yang setengah telanjang dan menunjukkan lekuk tubuhnya dalam berbagai face, dan jin tersebut akan bernafsu melihatnya sebagaimana nafsu manusia hingga ia pun merasukinya. Atau seorang pemuda melakukan kebiasaan-kebiasaan tidak baik, sangat mungkin sekali dirasuki jin wanita. Gejala-gejala gangguan jin kepada manusia. Penyakit gangguan jin pada manusia seperti halnya penyakit lainnya yang memiliki sejumlah gejala khusus. Tetapi perlu diingatkan bahwa ada kesamaran antara gangguan jin dan sebagian penyakit organik. Seorang pasien wanita sakit pernah datang pada saya. Lalu saya bertanya, "Apa penyakit kamu?" Wanita itu menjawab, "Kakiku sakit." Saya kira penyakit rematik. Tetapi saya katakan, bagaimana kalau kita cek dengan membaca Al-Quran? Dan ternyata ada jin yang menempel di kakinya. Lalu jin itu berbicara memberitahukan bahwa dia memegangi kedua kaki wanita tersebut. Kemudian saya perintahkan agar keluar demi taat kepada Allah SWT. Lalu jin itu pun keluar. Sehingga wanita tersebut berdiri tanpa merasakan sakit yang dirasakan sebelumnya. Segala keutamaan dan karunia bagi Allah SWT, mengetahui segala gejala merupakan hal yang penting bagi seorang mu'alif. Gejala-gejala ini terbagi pada dua bagian. Gejala pada waktu tidur dan gejala pada waktu jaga. Yang pertama, gejala pada waktu tidur. Susah tidur malam, yaitu tidak bisa tidur kecuali setelah lama bersusah payah. Cemas, yakni sering terbangun pada waktu malam. Mimpi buruk dan menyeramkan, yakni mimpi melihat sesuatu yang mengancamnya lalu ingin berteriak minta pertolongan. Mimpi menyeramkan dan mimpi melihat berbagai binatang seperti kucing, anjing, ular, singa, serigala, dan tikus. Bunyi gigi geraham beradu pada saat tidur. Tertawa, menangis, atau berteriak pada saat tidur. Merintih pada saat tidur. Berdiri dan berjalan dalam keadaan tidur dan tanpa sadar. Mimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat tinggi sekali, pendek sekali, atau hitam sekali.
Mimpi berada di kuburan, tempat sampah, atau jalan yang mengerikan. Mimpi melihat orang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, atau hitam sekali. Mimpi melihat hantu. Yang kedua, gejala pada waktu terjaga. Selalu pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit. Pada kedua mata, telinga, hidung, gigi, tenggorokan, atau lambung. Selalu berpaling, yakni berpaling dari zikrullah, sholat, dan ketaatan-ketaat lainnya. Linglung pikiran, sering lesu dan malas. Kesurupan atau disebut sumbatan syaraf. Rasa sakit pada salah satu anggota badan dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 5 penyebab seseorang kerasukan jin dan sihir. Agar terhindar dari gangguan jin dan sihir, maka sebagai seorang muslim kita harus selalu mendekatkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin kuat kita untuk memerangi musuh dan penggoda manusia, yaitu setan. Bila kita dapat mengendalikan diri dan selalu menjaga diri kita, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka gangguan dari luar seperti kesurupan ataupun teluh dan apapun namanya yang terkait dengan gangguan jin tidak akan mampu menyentuh dan mengendalikan diri kita.